Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Allahumma alhimna ma rusida umurina wa inna min suri anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah ya, kita akan mengkaji yaitu ciri-ciri orang yang mudah dapat hidayah. Jadi apa ciri-cirinya orang yang mudah dapat hidayah? Kenapa hadirin? Karena hidayah ini sangat berharga, yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, hidayah hadirin. Karena kalau harta, jabatan, pangkat ini diberikan semua, baik orang yang berimankah atau tidak beriman, orang yang ingkar, bahkan orang kafir pun diberikan ini harta, pangkat, jabatan, dan kesehatan diberikan, Pak. Ini matematisnya ini, Pak, di imat ini di Pak, diumumkan, Pak, diberikan semua, diberikan. Tapi ada suatu perkara yang sangat mahal, yang sangat diperlukan bagi setiap manusia, Pak, itu hidayah. Kalau orang dapat hidayah, maka cukuplah dia punya segala-galanya. Kalau orang sudah diberikan hidayah dari Allah, maka cukuplah dia punya segala-galanya. Tapi walaupun dia diberikan semua dunia ini, dia miliki semua kekuasaan, dia ada pada dia, tapi kalau tidak diberikan hidayah sama Allah, maka dia pasti orang yang akan rugi. Pasti dia akan orang yang gagal di dunia, juga nanti di akhirat yang selama-lamanya. Jadi apa hadirin ciri-ciri orang yang mudah dapat hidayah? Pertama hadirin, ketika ada orang yang menyampaikan, yang mengabarkan tentang firman Allah, sabda Rasulullah, berita-berita akhirat, dia dengarkan dengan tawajuh, dan dia yakini dengan hatinya, dibenarkan dengan biqalbinya, dengan hatinya, maka itulah dia akan mudah menerima daripada pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada hakikatnya kalau ada orang yang datang kepada dia menyampaikan berita-berita akhirat, berita-berita kabar-kabar yang datang dari Allah Rasulnya, itu sebenarnya, Pak, itu Allah telah mengirim kepada dia seorang utusannya untuk dia memberikan daripada kebaikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang, Pak, kalau sudah diberikan sekali, dua peringatan, sekali, dua kali, tiga kali diperingat berkali-kali oleh penyeru, dan dia tidak mau menerima, Pak, biasanya, Pak, ada sanksi dari Allah. Karena Allah tidak akan mengajab satu kaum atau per individu bila mana belum ada peringatan. Bila peringatan berkali-kali datang tidak dihiraukan, maka disitulah Allah akan datangkan keputusannya. Bagi yang Fir'aun, Pak, berapa kali dia diberi ingatan oleh seorang utusannya, itu Nabi Musa AS, sampai terakhir, Pak, diberi peringatan, sehingga peringatan pertama keluar, Pak, itu daripada semua air itu keluarnya darah. Yang kedua, peringatan kedua itu keluar daripada segala macam bermacam-macam binatang. Ya. Jadi Allah tidak akan mengajab sebelum ada peringatan. Maka kalau bila mana ada seorang nanti umat kaum yang dia mengatakan, ya Allah, saya tidak didatangi nabi, saya tidak pernah didatangi satu pengutusmu, ya Allah, saya ini tidak ridho, saya tidak rela ini datang ajabmu, ya Allah, karena tidak ada peringatan. Mungkin, Pak, kalau mungkin Allah belum ada peringatan dari seorang dai, itu dia bisa protes, Pak. Tapi di mana sekarang umat yang tidak datangi orang kaumnya, semua datangi, Pak, oleh nabinya, utusannya, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, ya, semua datangi, Pak, oleh dai-dainya Allah, penyuruhnya Allah. Tidak ada satupun, Pak,
satu manusia pun yang tidak datangi oleh nabinya yang diutus oleh Allah ketika zaman itu. Dari Adam sampai nabi terakhir baginda Rasulullah SAW. Ini Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ketika dia meyakini, dia benarkan di hatinya, ya Allah, memang benar itu apa yang disampaikan oleh Ustadz saya, ya Allah, Ustadz, memang itulah yang benar, ya Allah, diresapi dengan hatinya, maka itulah cikal. Mungkin dia akan ada suatu Allah berikan dia hidayah. Inilah calon akan dapat hidayah, Pak. Calon akan orang dapat hidayah ketika ada orang penyampai, penyeru, dia benarkan di hatinya dan dia dihayati dengan hatinya, Pak. Inilah orang yang akan dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Pak, orang yang percaya ini itu ingat akan dosa-dosa dia yang telah dia lakukan, dia menangis sehingga menangkan air mata. Itulah ciri-ciri orang yang akan mendapat hidayah dari Allah. Dia menangis akan perbuatan dosa-dosa dia. Dia terharu. Dia mengeluarkan air mata. Nah, maka itulah ciri-ciri orang yang Allah berikan dapat hidayah. Kenapa hadirin? Begitu besarnya, mulianya Pak, ini berharganya air mata air mata bagi orang takut pada Allah. Dikatakan, Pak, satu tetes air mata yang jatuh ke badan kita, satu tetes air mata ini, Pak, haram menyentuh api neraka nanti, Pak. Api neraka haram menyentuh orang yang takut pada Allah sehingga jatuh ke badannya, Pak, haram api nerakanya itu badan dia, Pak. Nah, tapi ketika nanti di akhirat, Pak, menangis. Dia menangis akan perbuatan dia. Sehingga dia tangisan itu sampai memenuhi daripada pinggangnya sampai ke lehernya, Pak, percuma. Tidak akan Allah merubah lagi, Pak. Tangisan sono tidak ada berarti lagi, Pak. Maka di sini, Pak, menangis, Pak. Barang siapa di sini menangis takut pada Allah, dia ingat akan dosa dia, menangis, Pak. Maka nanti di sana, Pak, dia akan Allah selamatkan dari bencana-bencana huru hara di akhirat. Tapi barang siapa di sini tertawa, merasa dia aman dari siksa Allah, tidak ada rasa ketakutan pada Allah, banyak tertawa, Pak, nanti di dunia ini, maka nanti di akhirat, Pak, dia orang yang paling menderita. Banyak orang yang banyak nanti akan menangis saking ajab Allah sangat lebih, Pak. Ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah sayang, Pak, kepada seorang hamba ini, maka hamba ini, Pak, dia diberikan jalan-jalan, diberikan suatu jalan-jalan yang akan dia menuju pada Allah, diberikan dia petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kalau memang Allah sayang kepada hambanya itu, Pak.